Waalaikumsalam. Semoga kita mendapat syafaatnya dan menjadi beliau syafaat akhir zaman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia membangun segera, membangun negara yang sejahtera dengan PKK. Ibu-ibu marilah kita berdoa menurut ajaran kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah agama Islam. Alhamdulillah. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa la subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha min jami'il hajat. Hajat ibu-ibu PKK semoga dikabulkan semua. Wala tajal min sayyi'il sa'iqat wa taqawna biha asal darajat wa tuballiguna biha asal dayat min jadat hayatil hayati wa dadmama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa liaqatan fil jasadina wa jihatan fil dinina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwan bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka Allahumma abnaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Samarinda Ilir, Bapak Nandani SSI. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kecamatan Samarinda Ilir. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu kader anggota yang hari ini hadir diundang yang mulia yang akan mengadakan lomba nantinya. Kemudian yang saya hormati teman-teman rekan semua dari tim penggerak PKK Kecamatan Samarinda Ilir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah hari ini kita masih diberi kesehatan ya Bu ya. Kemudian kita masih diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa hadir di sini dalam acara Hari Gerak PKK yang ke-51 di Kecamatan Samarinda Ilir ini. Ya, hari ini merupakan hari kita ya Bu ya, hari bahagia kita untuk ibu-ibu PKK. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau hingga di yaumil akhir nanti. Kemudian hari ini begitu cerah, mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kegiatan kita hari HKG yang akan dilaksanakan ini adalah lomba-lomba ya. Mulai dari lomba bagian sekretariat itu diwakilkan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Otomatis
saya nanti yang mewakilkan, ya Bun ya. Nah, saya di sini tidak tidak melombakan, tapi kalau di kecamatan yang lain tetap melombakan ibu. Tapi saya memberi keringanan lah, biar saja sebagai anak besar. Di tempat lain, di kecamatan lain, mereka melombakan ibu camatnya, maksud saya ibu lurahnya. Jadi ibu lurahnya yang mengadakan lomba Bu. Jadi nanti hasil daripada mana yang terbaik itulah yang diambil materinya. Tapi ibu lurahnya tidak ketika kota nanti camatnya yang bisa kota. Nah kemudian Pokja 1 nanti dunia dilombakan juga ya, Pokja 2 ya dunia kita ya. Kemudian Pokja 3 itu mengenai fashion show, pakaian takwal, di bawahnya itu kain lurik Jawa, yang di atasnya ini nanti kain ciri khas masing-masing kecamatan. Jadi kita informasikan untuk Kecamatan Samarinda Ilir kita sudah mendeklarasikan bahwa tanaman daun kelor ya Bun ya, daun kelor itu sudah dimasukkan ya Bun ya. Nah, jadi nanti kapan-kapan kita seluruh kelurahan kalau bisa menanam daun kelor di setiap rumahnya, karena itu ikon kita ya. Dan kedua nanti di dalam desain bajunya itu kita akan memperlihatkan juga gunung-gunung yang ada di Kecamatan Samarinda Ilir, punya Gunung Steling ya Bu. Ya, yang Steling. Ya, papasan saya di itu pacaman pasti bingung ya. Keempat, ibunya kita juga nanti melombakan. Nah, saya berharap kita ini nanti jangan terlalu berdekat atau terlalu dibuka. Ya, saya aja nanti yang disuruh juga tegang karena saya ini yang mewakili bagi sekretariat. Karena sampai juga saya saya yang sudah biasa menyuruh ibu ya begini harus Baik, sebelum saya sambungkan sesi sedikit mengingatkan kembali siapa yang menghargai lagu Indonesia Raya kalau tidak ini sendiri. Bagaimana masih tersembunyi ya bagi yang nantinya saudara bingung nanti dimanapun teori berkata sama sendiri ternyata tangannya bukan seperti tetapi tangannya menutupi kemaluan di depan. Suami kata istri di rumah, ibu menasihati, saya bersyukur. Jadi silaturahmi itu tidak dan menjalin terus. Jangan dusta di antara kita. Selalu bersahaja, selalu berinformasi, selalu jaga kebersamaan. Ini panjang nih sebelum bersama. Apa? Kapan lagi? Saya kan sekali-sekali saya sebagai pembina wajib. Mohon jangan dibatasi. Cuma saya yang di dunia ini sekarang yang ditakuti itu cuma apa? KPK dengan PKK. Iya. Kalau sudah PKK yang ngomong, ya sudah. Mau tidak mau, apalagi KPK. Ya dua-dua jadi dunia di kita. KPK dengan PKK. Selesai videonya, mati lagi. Bersyukur ini. Mudah-mudahan tidak ada KPK. Itu yang tetapi sebelum juga saya memberikan sambutan yang awalnya juga nanti panggung, saya minta dari pemerintah Kota Samarinda untuk membagikan semangat kita. Apabila saya sebutkan apa biasa? Salam perubahan.
Oke, kita mulai. Salam perubahan. Terima kasih Pak. Langsung kita. Untuk di tangan belum masuk surga. Ayo tepuk tangan. Maksudnya dia tepuk tangan. Jadi PKK dengan KPK ternyata semua pagi hari. Dia memang cakep. Kalau yang membacakan perempuan, kalau saya dibilang cantik, wah, kambing dua jadi satu. Makan ketupat di pagi hari, makan bersama di pinggir kali. Mari bersemangat dan bersinergi agar PKK terus berinovasi. Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 tahun 2023 di Kecamatan Samandeir saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pamit. Ya, 1, 2, 3. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan taufiknya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkat syafaatnya kita bisa berkumpul di dunia ini, Di tempat ini. dan di akhirat. Syafaatnya akan diberikan di akhirat kelak. Baik, untuk mencairkan suasana, sebelum kita masuk di materi, ketika saya bilang apa kabar ibu-ibu kemudian menjawab luar biasa, keluarga sejahtera, keluarga harmonis. Oke? Saya mulai ya. Apa kabar ibu-ibu? Luar biasa, keluarga harmonis. Perkenalkan ya, nama saya Rismawati Buhari. Saya perwakilan dari PKK Kelurahan Selili, mewakili Pokja 1 berada di depan Ibu sekarang ini untuk membawakan materi tentang bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan harmonis. Bu-ibu, di sini pasti sudah pernah hamil ya? Jadi kita sebagai makhluk hidup, terutama manusia, kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita itu adalah bisa berkomunikasi. Berkomunikasi di sini ternyata sejak dalam perut kita itu sudah bisa berkomunikasi. Buktinya para pakar menyarankan kepada ibu hamil untuk selalu mengajak bayinya berbicara semenjak masih di dalam perut. Kemudian seiring bertambahnya waktu kita melahirkan anak-anak ini mulai lagi belajar berkomunikasi melalui gestur ataupun mimik wajahnya. Misalnya mereka mengantuk, mereka menguap, kemudian dia tidak nyaman misalnya sama popoknya, atau dia lapar, dia menangis. Itu salah satu contoh tanda bahwa kita sudah sejak lahir sudah dibekali kemampuan berkomunikasi. Kemudian selanjutnya masuk lagi kita sekolah. Di sini mulailah
meningkat kita punya kosakata. Jadi ibu-ibu, yang pertama itu ibu-ibu harus perhatikan ya. Ketika anak ibu berusia 2 tahun belum bisa mengucapkan 50 kata baku, itu berarti sudah red flag atau tanda bahaya bahwa ada keterlambatan bicara, keterlambatan apalagi namanya kosakatanya masih kurang, harus ditindaklanjuti bisa dengan terapi bicara seperti itu. Nah, kemudian masuk nanti di sekolah. Di sekolah nanti ini anak-anak sudah mulai bertemu dengan teman-temannya. Disinilah mulai tambah banyak lagi kosakatanya, makin meningkat. Disinilah peran keluarga untuk membantu anak-anak mengembangkan komunikasi dalam keluarga. Jadi ibu, komunikasi itu apa sih? Ternyata komunikasi ini merupakan berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatus. Bahasa Latin di sini communicatus berarti sama, atau dalam bahasa Inggris sama. Jadi kita menyamakan komunikasi itu, kita menyamakan misalnya saya bilang duduk, dia berdiri, ya dia mengikut menjadi duduk. Seperti itu kurang lebih nalarnya. Kemudian keluarga. Ibu-ibu sudah punya keluarga, tapi tahu nggak keluarga ini apa? Nah, jadi keluarga ini merupakan organisasi terbatas di mana terdiri dari bapak, kemudian ibu dan anaknya, yang dimana saling berkomunikasi sehingga memiliki peran-peran sosial dalam kesehariannya. Kemudian ternyata definisi keluarga ini juga ada diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Menurut undang-undang, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, di mana ada unsur apalagi namanya suami istri, atau jadi di sini atau yaitu suami istri dan anaknya, atau bapak dan anaknya biasa kita sebut duda, atau ibu dan anaknya yang biasa kita sebut Candi. seperti itu pengertian keluarga. Kemudian dewasa ini pasti ibu-ibu mau nggak keluarganya sejahtera dan harmonis? Mau pastinya ya Bu ya. Jadi ketika kita ingin keluarga itu sejahtera dan harmonis, pertama kita harus tahu dulu keluarga sejahtera itu seperti apa sih? Ternyata keluarga sejahtera di sini yaitu keluarga yang kebutuhannya itu tercukupi atau layak, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi keluarga kita ini yang pertama harus bertakwa. Nah, kemudian hubungan di antara keluarga itu harus selaras, seimbang, dan selanjutnya itu harmonis. Nah, kalau harmonis ini yaitu keluarga yang bisa memenuhi kebutuhannya, saling menyayangi, saling menghargai. Jadi di rumahnya sudah sejahtera atau sudah harmonis ibu-ibu? Ada yang sudah, ada yang belum. Jadi disinilah ya pada penyuluhan ini saya ingin menyampaikan apa saja yang perlu ibu-ibu sekalian lakukan di rumah untuk meningkatkan komunikasi di dalam keluarga. Yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk berbicara. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan sampai di rumah itu ibunya nonton drakor misalnya, ya drama Korea, anaknya nonton Cocomelon, kemudian bapaknya main game. Bisa nggak komunikasi kalau seperti itu? Nah, jadi utamakan seluruh anggota keluarga di sini menetapkan waktu. Kita bikinkan jadwal untuk meluangkan waktu untuk bercerita. Pasti dalam keseharian itu ada pasti yang kisah di luar setelah anak-anak dari sekolah, ada yang mereka ingin sampaikan. Kita juga bapaknya, ibunya seharian bekerja atau ibunya seharian cuci piring, pasti ada unek-unek. Dan perlu ibu-ibu tahu, kita perempuan itu perlu mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Makanya kadang ada ibu-ibu yang menyalurkan lewat status, rumah maya orang sini bilangnya seperti itu. Kemudian tadi sudah ada family time, ya, menentukan family time. Selanjutnya adalah meletakkan gawai atau gadget.
Jadi ibu-ibu jangan sampai ya sudah ngumpul semua di ruang keluarga nonton TV tapi tetap sibuk dengan HP-nya. Di sini yang namanya komunikasi itu yang paling penting adalah kontak mata. Bagaimana caranya kita mau terhubung emosionalnya sama anggota keluarga kalau badannya di mana, pikirannya di mana. Seperti itu. Selanjutnya ibu-ibu bisa memanfaatkan hari-hari spesial. Misalnya saat ulang tahun berkumpul lagi, tidak perlu bikin acara-acara yang mewah. Cukup beli kue atau ibunya bikin bawang aja kasih lilin sudah bisa jadi itu ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya memberi perhatian lebih. Habis itu bagaimana lagi ibu-ibu bisa 1 menit. ya. Baik. Kurang lebih ada satu lagi yang perlu ini untuk poin sejahteranya ya. Jadi melibatkan anak kita ke pekerjaan kita. Jadi mereka bisa berempati kepada kita. Oh ternyata mamaku sibuk selama ini karena cuci piring. Misalnya kayak begitu. Nah, kurang lebih itu yang saya sampaikan. Demikian yang dapat saya bawakan materi saat ini. Yang bisa kita simpulkan yaitu peran keluarga untuk membangun komunikasinya ya sangat penting ya Bu. Nah, demikian yang saya sampaikan. Saya mau sampaikan pantun yaitu hujan turun di kala senja. Dulu matahari tenggelam. Matahari senja telah tenggelam, hujan pun mulai turun. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak tahu kalau sama yang lewat dari kita pegang atau istilahnya dari kita tidak awasin, ada makanan lain takutnya, mungkin makanan yang kering-kering kayak mengandung MSG itu kan tidak baik tuh. Nah, banyak yang mengandung yang terhormat Dewan Juri Penilai Lembaga HKG Kecamatan Samarinda Unit dan juga Yaya Atika.